Ini sedikit ya cerita mengenai Warkop. Ketika kami top-topnya dulu nggak ada saingan, Mbak. Wah, gila lu, bro. Oh iya kan, masa gitu-gitu. L sekarang kami bilangnya L pelawak sekarang. L pelawak. Kami bilang L pelawak Rumi. Kan saya ngelihat dia punya touch komedi yang bagus. Iya. L ya? Iya. Sehingga dia bisa menerima ini, misalnya kemarin dipancing sama siapa ya? Iya. Siapa? Surya kayak gitu. Itu dia tetap, wah nih anak tangkas nih, saya nyebutnya tangkas. Kalau seandainya aku nanti punya anak perempuan, nggak akan ku kenalin sama pemain bola. Kenapa gitu? Daripada ku kenalin sama pemain bola, mending ku kasih sama macan. Karena kalau macan tuh cakarannya jelas ada. Kalau pemain bola tuh nggak ada cakarannya tapi luka semua dia. Nah, kalau komedian. Buat aku cinta fix banget ya. Nggak bisa aku bagi. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Group TV. Hari ini aku kedatangan suami setia. Yang satu sudah terbukti setia, satu lagi kita harus cek kebenarannya. Seberapa setia dia terhadap sang istri. Nah, mereka adalah aktor dan komedian berbakat. Pak De Indro dan Oki Rengga, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Biasanya kalau yang sini tuh wanita-wanita loh. Ini sekarang para suami yang kalau Pak De Indro kan udah jelas ya. Itu tadi maksudnya saya kan yang sudah terbukti setia kan. Biasanya image pemain bola tuh sama kayak rocker, pemain band. Itu bener gak sih kayak apa ya, kalau pemain rocker aku udah pernah ngerasain ya. Pemain bola bener gak sih kebanyakan tuh gak setia gitu loh. Jadi bukan gak setia sih. Aku tapi pernah berpikir gini, kalau seandainya aku nanti punya anak perempuan, nggak akan ku kenalin sama pemain bola. Kenapa gitu? Daripada ku kenalin sama pemain bola, mending ku kasih sama macan. Karena kalau macan tuh cakarannya jelas ada. Kalau pemain bola tuh nggak ada cakarannya tapi luka semua dia. Jadi kalau boleh dibandingin ya, pemain bola sama rocker kira-kira mana yang lebih? Sama tuh kayaknya. Karena sering keluar kota juga kan, Bunda. Oh iya. Iya kan, kita pemain bola itu minggu ini kita main di kandang kita sendiri. Minggu depannya kan kita keluar kota. Istri-istri ikut nggak? Tidak dong. Oh tidak Kan dong. kita lagi bekerja. Oh begitu. Jangan ganggu ya. Kita mau kerja nih. Gitu. Oh baiklah. Saya pertandingan pura-pura, aduh capek nih habis pertandingan tadi. Aku tidur ya. Ya dimatikan terus pergi. Yuk tetap ya. Nah kalau komedian. Komedian kan prinsipnya seorang komedian yang baik yang selalu berpikir ya. Selalu tahu keadaan. Dan dia butuh teman. Jadi maksudnya? Jadi maksudnya kita pasti akan berteman dengan istri kita. Karena mereka orang-orang yang paling sensitif untuk apapun, termasuk untuk karir kita kan. Kayak gitu. Jadi ya itu curhatan sama istri, tadi gini-gini kenapa ya? Oh mungkin kamu terlalu gini kali, kalau gini gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Sebetulnya ya itu butuh teman aja. Dan yang terdekat kan pasti istri kan. Kalau diajak istrinya? Walaupun nggak diajak, tapi kan kita di rumah tidur sama dia, cerita apa gitu. Tadi bagus banget tuh gini-gini. Lumayan alhamdulillah gue gini-gini. Tapi kadang-kadang kan juga, ini nggak ada yang ketawa, kenapa ya? Gini-gini. Tapi lu mancing biasa, saya kan pemancing, saya kan stand upper ya. Iya. Jadi ya gitu, jadi dia semakin tahu gitu pekerjaan kita, sehingga kita nganggapnya kita capek kerja, kita capek banget, dan sampai di rumah kita kepengen lepasin itu pada ya at least akulah ya, aku nggak tahu yang lain begitu apa enggak gitu. Tapi kan tahu dong teman-temannya. enggak, tapi Bunda terbukti. Aku tuh sekarang sejak selesai main bola, fokus stand up, sudah nikah juga, istri tuh jadi teman paling enak buat ngobrolin apapun itu tentang kerjaan. Itu. Kita mau stand up nih, panik. Istri adalah orang yang paling pertama tempat kita untuk nyoba materi. Jadi, kurangnya di mana nih gitu. Dan itu yang bikin kita jadi semakin dekat kayaknya. Jadi kesempatan untuk ngelakuin hal lain tuh udah kayaknya jauh lebih ada sih, kesempatan-kesempatan kayak gitu tuh ada. Tapi ya udahlah, ini udah ada orang yang selama ini udah nemenin, udah tahu nih gimana maunya kita. Dia udah tahu kalau misalnya kita panik apa segala macam mau perform, dia udah tahu ngatasinya gimana gitu-gitu. Jadi
kayaknya jauh lebih nyaman lah sekarang sama istri ketimbang dulu aku masih main bola ya. Main bola soalnya nggak boleh bawa istri sih ya, tim harus benar-benar istirahat, makannya dijaga. Kalau kayak sekarang juga kalau stand up nggak bawa istri juga kan kalau lagi keluar kota semua segala macam kan. Tapi nggak tahu ya, lebih ke ya udah nih udah punya temen buat ngobrolin apapun itu tentang kerjaan, karena kalau bola belum tentu istri ngerti kan. Iya, taunya bola yang lain ya. Iya makanya itu. Tapi gini, aku jadi ini kan tadi kalau di bola itu kan sekarang begini itu menurut aku ada dua memang prinsip. Jadi buat aku gini, kita harus membedakan prinsip-prinsip hidup kita dengan kenakalan gitu loh. Jadi masalah gimana tuh? Misalnya gini, buat aku cinta fix banget ya, nggak bisa aku bagi. Cinta, yang bener. Iya. Walaupun anak. Oh lo, ya kan cinta itu kan? Iya, kan bisa dibagi anak satu, anak Lo enggak, tapi artinya gini, maaf nih, laki kan, Iya. ya kan? Aku kalau jadi laki juga poligami kok mas, tenang aja. Poligami cinta berarti? Hah? Kalau poligami berarti cinta. Kalau poligami- Tapi kalau yang tadi saya bilang nakal, dia nggak ada oke, masukin cinta iya, di situ. iya. Ibaratnya nih maaf nih, kalau istri kan yang penting balik botol gitu kan? Iya, iya. Ya itu Itu berarti bukan aku. Ya artinya Iya, gitu, kebanyakan gitu. Itu kan terbukti istri sendiri ngerti bahwa ya lo ini tapi milik gua adalah milik gua, cinta gua adalah cinta gua, kan kayak gitu. Iya. Kebanyakan di publik begitu sih. Jadi aku juga nggak kepengen juga dibilang orang suci gitu loh, ya kayak gitu. Tapi gini, bahwa aku prinsip banget kalau cinta ya bini gua yang punya gua yang punya bini gua, gitu kan. Artinya apa? Nah ini kan konkretnya itu. Ketika itu dia yang paling dekat, kita bisa curhat, kita bisa ini pijetin dong apa segala macam, itu bisanya ke istriku. Karena kan sekarang lagi sering banget ya orang-orang di sana tuh banyak yang berselingkuh tuh loh, selebriti itu kan. Tapi sebenarnya itu balik ke orangnya. Pemain bola pun ada kok yang baik-baik aja, yang kehidupannya normal-normal aja. Ya itu yang tadi banyak yang prinsipnya gitu Iya, kan. tergantung orangnya sebenarnya. Saya punya teman bener-bener nih ada di satu tim, kita bandel semua segala, dia nyantai aja. Iya. Oke, dari 12 orang pemain bola misalnya, yang setia berapa orang? Kira-kira. Ini ngeri nih. Oh, saya ini sih- data. Kemarin pada saat itu kita satu tim biasa tuh satu tim itu didaftarkan untuk satu musim sekitar 30 orang. Dari 30 itu lumayan lah, 2 Yang setia. 2 atau 3 gitu. Tapi dulu pada saat di teman-teman saya ya, kalau sekarang saya kan nggak tahu. Kalau dulu saya ngelihatnya kayak begitu, ada teman satu tim kita ada 30 orang, paling kayaknya sekitar ya 3 atau 4 orang lah nih yang lurus-lurus aja nih gitu. Sisanya kelakuannya kayak saya maksudnya, kayak saya. Kayak saya maksudnya. Makanya main film horor enggak ya? Iya dong. Iya, filmnya horor kemarin. Oke, tapi yang penting mereka adalah orang-orang yang sekarang sudah setia di dunia komedi. Nah ini Pak Ade Indro nih akhir-akhir ini sempat katanya pernah agak kurang sehat ya? Iya, jadi saya kemarin yang sekarang lagi beredar filmnya, itu pertamanya saya pas kurang sehat. Itu film apa? Kang Mak. Kang Mak. Oh, Iya. itu lagi syuting lagi nggak sehat berarti? Iya, lagi. Oh, Jadi oke. hari pertama saya panas saya 38,5. Tapi saya tetap syuting dan kebetulan adegan perang. Nggak tahu kenapa flu berat banget, panasnya tinggi. Hari kedua tuh saya tetap sakit dan saya kehilangan schedule manajer saya. Meninggal dia. Jadi kacau saya bilang, padahal itu dia orang sama saya dari dulu banget gitu. Puluhan tahun ikut saya dan nggak tahu saya banget tuh, kepukul banget. Blank saya. Blank sampai dipulangin, nggak bisa diajak ngomong. Nggak bisa diajak ngomong, saya di bola. Dia apal nggak Bang? Lu tulis saya deh di situ deh, tulis gue baca deh. Sampai udah begitu, padahal saya biasanya nih maaf saya sekali baca udah hafal biasanya kayak gitu. Itu sampai kayak gitu dan saya sempat masuk rumah sakit juga kayak gitu. Oh iya, pada waktu syuting itu sempat. Iya, awal syuting. Akhirnya sakit apa itu? Flu? Ya flu berat, saya drop habis, jadi stamina saya habis. Gula darah saya tinggi. Oh berapa HbA1-nya? 471. Untuk darah sewaktunya. Iya. Kalau HbA1c-nya? 9. Wow, ya udah gula darah itu. Sampai sekarang masih? Sekarang saya 5,5.
Oh, udah normal, alhamdulillah. Saya suntik. Sekarang saya suntik. Insulin? Tapi udah semakin Oke. semakin kecil udah diturunin terus. Oke, baiklah. Nah, Pak Dendro ini dikenal sebagai sosok yang sangat setia kepada istri, keluarga, dan juga warkopnya. Apa sih tipsnya menjaga kesetiaan dan keharmonisan selama bertahun-tahun dengan istri? Walaupun udah Ini agak beda, dua-duanya agak beda. Gini, buat saya bukan masalah kesetiaan. Buat saya masalah janji. Oke, janji. Komitmen ya? Iya, komitmen. Saya paling orang yang menjaga komitmen. Dengan istri, saya berpikir begini. Ketika akad nikah, saya berjanji bukan kepada istri. Saya berjanji kepada Tuhan. Saya ini orang yang, apa ya, mungkin nggak beda sama dia lah ini. Beda apa dia? Nakal, apa. Aku ngerasa dinasehatin kali nih, aku dengar obrolan Pak De kali ini. Ya ini kan sekarang aku udah tua, Ki. Iya, Pak De. Jadi saya merasa Dulu bahwa nakal juga berarti. iyalah Lu laki. nggak berani ngomong lo ya? Artinya gini, ya saya orang yang agama juga nggak dalam-dalam amat gitu. Apalagi yang kalau tidak saya hanya menghamba pada satu Tuhan. Saya nggak pernah mau menduakan Tuhan. Saya nggak pernah. Mungkin saya nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, tapi perkara Tuhan, saya nggak mau dicampurin. Itu kepercayaan saya. Gitu. Nah, ketika menikah saya merasa bahwa saya berjanji pada Tuhan. Saya kepingin saya menjalani janji saya kepada Tuhan bukan kepada manusia. Nanti kan susah ya kalau zaman sekarang kayaknya ya. Nah, kalau sama warkop, saya orang yang nggak pernah kepingin lupa pada pada kulit. Kacang lupa kulit. Peanut forget the skin. Gitu. Kacang lupa kulit. Jadi saya selalu ingat orang-orang yang berjasa untuk saya. Dan saya selalu kepingin punya komitmen, konsistensi terhadap apa yang saya harus pikir. Oleh karena itu, ketika saya merasa bahwa saya dibesarkan oleh warkop, kalau nggak ada warkop saya nggak ada apa-apa. Ini kan sebetulnya kan walaupun ini udah diatur sama Tuhan ya, tapi itulah yang terjadi juga. Jadi kalau bukan karena warkop, mungkin saya nggak ada sekarang di sini duduk dekat Bunda Maya. Nah, itu saya pegang betul. Ketika Mas Dono, Mas Kasino membantu saya untuk cari uang untuk anak saya makan. Maka ketika mereka tidak ada, ketika terjadi sesuatu, saya harus gantikan peran mereka. Oh, sebagai bapaknya berarti ya. Masih sampai sekarang berarti ya? Masih sampai sekarang walaupun mereka udah selesai semua, udah bagus, udah keren-keren. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kesetiaan buat saya adalah sebuah komitmen, sebuah kepercayaan. Jadi itu sih. Walaupun saya juga bukan orang suci gitu loh. Ini yang juga mesti, ya kan? Tapi kayaknya makanya nakalan dia kita sih. tetap manusia. Ya, sekarang. Pasti. Dulu mungkin nakalan saya. jadi itu sih sebetulnya mendasari kenapa saya setia. Mungkin menjadi setia ya karena prinsip itu gitu. Tetapi saya juga nggak kepengen dibilang saya orang yang suci, saya gitu ya. Saya manusia biasa yang berusaha lah untuk baik gitu. Karena gini, ada satu ini, ketika kalian baik, maka kalian akan dibaikin sama semua orang gitu. Tergantung. Ya? Tergantung. Tapi saya percaya itu. Kalau ketika kalian baik, kebaikan akan datang, aku percaya. Tapi kalau ketika kalian baik, belum tentu dia kebaik sama kita juga. Nah, kadang-kadang kita baik dicolong. Ya itu kan loh, nggak bisa semuanya sempurna kan, kayak gitu. Tetapi setidak-tidaknya someday pasti ada yang. Ya. Akan kebaikan apa sih datang, itu aku percaya kalau itu. Pak De Indro dan Oki Rengga ini adalah dua orang yang setia sama komedi. Salah satu bentuk kesetiaan terhadap komedi adalah katanya ada proyek baru yang lagi dijalanin. Ini apa nih yang berhubungan sama Comic 8 Revolution. Iya, Revolution. ya ini ada sebuah ajang namanya Comic 8 Revolution. Intinya adalah kita mau mencari pemain-pemain untuk film Comic 8 yang akan datang, di mana kita berhasil sukses dengan Comic 8 1, Comic 8 2 dan AB, dan kita sekarang akan mencari lagi istilahnya talent scouting lah ya. Untuk pemain-pemain itu. Tetapi kita tetap mengharapkan adalah dari komedian.
entah itu stand up comedian atau komedian biasa atau segala Atau macam dari Paski yang masuk juga. pada Paski dan Persatuan Seniman Komedi Indonesia ya, yang masuk pada kriteria apa yang akan kita juri nanti gitu. Dan mereka nantinya akan diambil 8 pemenang yang akan bermain di film Comic 8. Tapi melalui proses yang panjang. Iya. Karena mereka nanti akan dapat seperti pengalaman kami jadi juri-juri di komedi yang lain, bahwa mereka akan mendapat juga Dapat kelas juga. iya, Dapat pembelajaran kelas nanti. pembelajaran. Jadi kita juga kepengen mereka jadi superstar nih. Amin. Bukan ngerti komedinya doang, tapi ngerti nulis, ngerti bagaimana memahami sebuah cerita, gitu loh. Ini berarti benar-benar bukan hanya stand up komedi aja ya. Pokoknya dia bisa dia ngerti komedi tapi dia juga sekaligus bisa acting di film ini gitu kan. Iya. Benar. Karena stand up comedy itu salah satu teorinya adalah total act. Acting salah satu Iya. sebenarnya Teorinya. teori. Salah satu teori di stand up, komik-komik itu sebenarnya ketika dia berstand up ya dia berakting. Karena dia nulis, dia bikin materinya. Nah, dia bawakan ke atas panggung, dia sampaikan ke orang-orang, dia berakting. Kalau aktingnya jelek, apa yang dia tulis gak sampai ke penonton. Nggak ngakak orang-orangnya. Iya, tapi kalau dia memang bisa berakting dengan membawakan materi ini dengan jelas, dia deliverynya bagus, pasti bakal tersampaikan ke orang-orang. Kayak begitu, makanya Intinya delivery-nya ya. makanya ini kompetisi ini sebenarnya kompetisi yang lumayan lengkap kali ini, karena selain kita mencari stand up komedian baru juga kan harapannya muncullah komik-komik baru di kompetisi ini. Harapannya selain itu kita bisa nemuin aktor baru juga nih untuk di film. Kalau dia lucu banget tapi nggak bisa acting gimana tuh? Berarti nggak lolos tuh ya? Nggak bisa karena harus dua Iya. dua kategori ini dia kuasai. Berarti guys, buat kalian yang memang lucu banget ya, punya bakat komedi dan emang lucu banget dan bisa acting yang dicari oleh Mas Indro dan juga Oki ini ya dalam film bener. dalam Comic 8 Comic Revolution Ini audisinya di mana? Kapan? Terus cari berapa orang? Itu kita, ini ceritanya serba 8 nih. Iya. Jadi kita ada di 8 kota. Kemarin saya habis di Bandung, kita udah dapetin beberapa. Jadi nanti kita dapat ya kira-kira mungkin 20-30 orang. Dari 20-30 orang itu nanti kita saring lagi menjadi 8. Kayak gitu. Jadi ada show-nya. Seperti ya teman-teman pernah lihat di show-show kompetisi stand up, ya seperti itu nanti kita akan lakukan. Cuman ini masih digodok lagi bagaimana caranya untuk bisa menjadi sebuah selain juga nanti untuk hasilnya jadi Comic 8, tapi ini juga akan menjadi sebuah acara yang menyenangkan. Gak lewat TV berarti ya? Kita lewat medsos ya. Media sosial aja. Medsos itu berarti Tayang di YouTube, di YouTube, Instagram, di TikTok, di X, semua media sosialnya Falcon kita bakal tayangin itu. Oh ini Falcon. Falcon Picture. Falcon Oke, Picture. baiklah. Karena kan baiklah. Comic 8 yang pertama itu diproduksi sama Falcon. Setelah 10 tahun yang lalu, Ya. Falcon pengen membuat lagi nih Comic 8 Revolution dengan orang-orang dan wajah baru. Dan karena di Comic 8 yang pertama dulu kan itu pemeran utamanya komika semua. Makanya dibuatlah kompetisi stand up. Jadi menemukan aktor-aktor baru ini tetap dari stand up comedian. Kayak begitu. Artinya stand up comedy ini jangan dianggap dipisah-pisah antara pelawak dan ini. iya. Mereka pelawak juga. Pelawak Jadi juga. semua orang yang menguasai teknik melawak yang benar seperti stand up comedian pasti boleh. Boleh. Pasti bisa ikut. Oke, pokoknya bebas komedian dari manapun Genre ya. seperti apapun, Iya. selama dia bisa mempresentasikan dirinya lewat stand up, boleh. Nggak terbatas untuk komik. Kan kita stand up Indo itu punya komunitas se-Indonesia. Tidak terbatas hanya untuk komunitas ini. Iya. Siapapun orang luar dari manapun, kalau dia bisa berkomedi secara tunggal, boleh, silakan. Karena stand up Indo sendiri kita sering sekali berkolaborasi dengan Paski ya. Benar. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ini kayak sekarang teman-teman Paski yang jago-jago stand up
katakanlah Cak Lontong kalau yang Cing senior. Abdel. Itu udah banyak sekali udah ini. sekarang Jadi yang stand up. Wendy itu kayak segala begitu. semua. Wendy siapa nih? Wendy Cagur. Cagur. Oh, dia juga termasuk ya? Ya, sudah mulai. Bahkan mereka dia Bikin kompetisi kemarin stand up. Oke. Mereka ngasih panggung lah buat komik-komik baru, dia bikinkan kompetisi kayak begitu. Jadi kita emang benar-benar sudah jadi satu. Kayak ini juga bakal ada Anukom nantinya kolaborasinya Anugerah sama Komedi, ya. Anugerah Komedi Indonesia, kolaborasinya sama Stand Up Indo juga kayak begitu. Nah, yang belum terjadi tuh stand up komedian Indonesia bisa terkenal di dunia nih kan belum jarang nih. Bukan jarang, memang nggak ada. Nggak ada. Jadi gini. Ketika kita ngomong berkesenian, Mbak Maya, walaupun orang Indonesia bisa mengakui flamenco itu keren gitu, ya tarian. Ketika kita sebagai orang Indonesia bisa melihat Mona Lisa itu keren banget gitu, hidup. Ketika kita melihat patung yang bagus, kita bisa tahu gitu, wih patung ini keren benar gitu. Tapi buatan orang Rusia misalnya kayak. Jadi ada keseragaman kepentingan di situ. Tapi kalau ketika kita ngomong komedi, maka itu hubungannya dengan budaya banget. Iya, jadi memang akan sulit kalau itu diseragamkan secara internasional. Karena apakah karena internasional itu yang kalau aku nonton stand up komedi itu mereka kan sangat liberal nih. Kalau ngomong jorok, ngaco, segacok-gacoknya. Itu masuk. Itu kan budaya, cara berpikir. Kita nggak seperti itu. Stand up komedi yang sebetulnya itu kan liberal. Makanya mohon maaf, saya kalau boleh sebut ini nanti bisa ini ya. Makanya yang pertama ada itu Suci. Saya jelas benar Suci stand up komedi Indonesia. Karena saya kepengen Indonesia tampil di situ. Dan itu kami sepakat untuk tidak liberal. Kita demokratis tapi tidak liberal. Seperti itu. Jadi seperti itu gitu. Dan terbukti berhasil. Kayak gitu berhasil. Buktinya yang 8 itu dari stand up komedian yang kita ini. Nah ini makanya tadi ini bilang oke, kita akan mencari wajah baru nih untuk itu. Jadi karena sekarang kan memang tidak ada yang representatif ya, makanya kita buat sendiri ininya kayak gitu. Makanya mudah-mudahan ini wajah baru, asal jangan komandannya baru ya. Komandannya sih Pak Dendro ya. Kalau komandannya baru, waduh ribet nih. Kayaknya tapi nggak ada kompetisi nyari komandan, nggak ada. Ini Saya harap-harap cemas tuh. Nggak ada nyari komandan, nggak ada. Ini nyari pasukan aja nih semua. Jangan sampai nanti kau dikumpulin cari komandan kau. Itu salah satu yang saya sesalkan juga adalah kan saya belum sempat ngerasain main di Comic Egg yang pertama gitu. Comic Egg ini mau dibikinkan film, saya jadi juri. Udah pasti kan saya nggak main lagi. Berarti kan itu yang tapi kan aku juri juga. Ya tapi kan Pak D memang. Makanya tapi berarti belum tentu kan. Ya tapi kan Pak D ada perannya waktu itu komandan kan. Aku kan harus dicari lagi nih. Mungkin nanti dicarikan wakil komandan kan bisa. Bisa ya Pak D, terima kasih ya Pak D. Tapi sebenarnya tadi kalau ngomongin ini orang Jawa. Tapi banyak besar di Sumatera. Saya walaupun tidak banyak besar di Sumatera, tapi kebetulan ada kedekatan saya secara emosional. Jadi dia paling cocok nih kalau udah bercanda sama saya. Kalau aku juga kalau negor. Enggak baca, bundaku Jawa. Sumatera lah. Tapi lahir besar udah di Medan. Pujakusuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Tapi kalau ngomongin liberal tadi ya, komik di Indonesia ada beberapa yang liberal, tapi tidak muncul. Itu dia. Terima kasih Pak Dek udah bikin itu tidak jadi liberal, jadi demokrasi kan. Jadi bisa masuk di dunia entertain di Indonesia, diterima. Karena kalau Bunda nonton yang liberal, takut Bunda nontonnya. Iya. Bener. Karena nggak sesuai dengan budaya kita ya. Iya. Nggak sesuai. Bisa kita nikmatin. Beberapa bisa nikmatin. Beberapa. Aku ada momen satu temen ya, padahal temen sama-sama komik nonton dia tuh kayak, takut kali aku runtuh gedungnya ini. Takut kali aku. Karena bener-bener materi dia tuh, jauh sekali dari budaya kita gitu. Tapi itu fakta yang dia bicarain semuanya. Makanya mereka-mereka itu bener-bener
lebih suka bikin show off air saja. Komunitas berarti ya. Tidak pun komunitas tapi show-nya off air yang Off air yang, itu kan orang-orang yang sudah terpilih. sudah terpilih khusus memang mau nonton ini dia tahu tipe stand up-nya seperti ini dan dia suka sama stand up seperti ini. Kalau toh nggak suka, tapi dia terima itu sebagai sebuah genre ya, kayak gitu. Jadi Anakku El sih yang seneng nonton tuh dulu acara-acara yang Mas Indro tuh yang setiap stand up comedy dan dia tuh selalu nonton stand up comedy tuh anakku yang El tuh. Iya, L sekarang kami bilangnya L pelawak sekarang. L pelawak. Kami bilang L pelawak Rumi. kan kami bilang. saya ngelihat dia punya touch komedi yang bagus. Iya. L ya? Iya. Nah, sehingga L dia punya. bisa menerima ini misalnya kemarin dipancing sama siapa ya? Iya. Siapa Surya kayak gitu itu dia wah nih anak tangkas nih saya nyebutnya Iya, tangkas. karena komedi itu butuh timing sebenarnya Bunda. Kalau timingnya nggak pas, nggak dapat komedinya. Dia punya timing yang bagus untuk berkomedi. Touch-nya L tuh, bagus. iya bagus. Sentuhan-sentuhannya. Bakat lah ya emang bikin gimana caranya kata-kata tuh ger. Iya bener. Iya, karena gini, ada dua keperluan. Makanya saya bilang komedi itu serius banget. Ada dua hal di komedi yang harus dipunyai oleh komedian. Satu, dia punya sense of humor, dia punya sense of comedy. Itu beda, keduanya beda. Ketika kamu punya sense of humor aja, dia bisa pasif untuk lihat komedi. Tapi ketika dia punya sense of comedy, dia pasti ada bakat juga untuk berkomedi, kayak gitu. Dia kayak aktif juga untuk Tetapi harus punya sense of humor pertamanya kan. Oh ini lucuan ini oke nih, ini gitu mesti oke. Dan itu butuh keseriusan. Gak gampang sih komedi, kadang-kadang kita ngomong belum tentu lucu kan. Bener. Butuh keseriusan. Mungkin orang yang pertama melontarkan komedi nggak berasa serius. Kenapa? Karena ya dia pikir karena pemikiran sehari-hari kan. Tapi kan mikir kan. Iya kan? Gitu. Begitu juga orang yang dengerin komedi, coba nggak serius. Ada komedi di sana gitu ngobrol gini. Nggak serius dengerin. Nggak bakal ketangkap komedinya. Nggak dapat. Mungkin dia punya sense of humor, tapi dia lengah di situ, udah. Menurut aku komedian tuh jenius. Jadi sekarang mereka harus memikirkan itu kalimatnya apa, kata-katanya apa, momentum kata-kata yang dikeluarinnya kapan tuh mereka orang-orang yang jenius ya. Apalagi stand up komedi mereka ngapalnya tuh kan gila-gilaan itu kan. Tapi sebenarnya Ada dua ya menurut saya komedi seniman yang kayaknya harus mikir terus gitu ya. Komedian dan sulap. Sulap kenapa tuh? Dia harus mikir terus. Sekarang persaingannya sudah gimana bisa alat-alatnya bagus ya. Iya. Iya. Tapi memang nggak stand up komedian aja, Bunda. Pelawak itu kan biasa kalau pelawak grup, ngegrup. Nah itu tuh butuh kerjasama. chemistry yang oke. Iya. Karena kalau yang satu ngelemparin terus, tapi Nggak temennya ditangkep. nggak nangkep terus nggak makan umpan yang dikasih, nggak akan jadi. Emang bener-bener harus pinter, harus tahu timing semua segala macam kayak begitu tuh. Tapi ini ada harapan kita sih di Panji Pragiwaksono yang sedang berjuang di New York. Mudah-mudahan dia bisa jadi salah satu komedian Wakil pertama Indonesia yang bisa muncul lah. Ya kita doain aja mudah-mudahan dia bisa lah ya. Iya. Iya, ya dia bisa lah, tapi perusahaannya urusin tuh kasihan. Perusahaannya mau bangkrut kata anak-anak. Jadi bercandaan anak-anak, Panji perusahaan mau bangkrut, ih dia ke New York gitu anak-anaknya bercanda Ngelawak lagi. gitu. Ngelawak lagi di sana. Oke, ini kan Comic 8 Revolution ini hostnya juga unik ya. Siapa si Halda Majirayut ya? Iya. Ya, ada beberapa. Ada Arafah juga. Satu lagi siapa ya? Aku lupa. Siapa satu lagi, Bang? Jirayut, Ovi, iya, Ovi Bandung. Aufi ya? Ada Jirayut, Halda, Aufi dan Arafah. Iya. Iya, ada mereka 4 hostnya. Ini lumayan unik karena Halda sama Jirayut lagi di siper-siper ya. Benar, Iya, lagi iya, siper-siper nih. Siapa tahu abis ini mereka nikah ya. Kenapa sih kepikiran Jirayut? Itu Gini, Jirayut itu menurut saya unik banget ya. Saya bisa memahami Falcon memilih dia karena gini, Jirayut ini dia penyanyi, tapi kemudian di sini nggak terlalu terkenal sebagai penyanyi, tetapi sebagai penghibur. betul. Ya, penghibur. Dan kami coba di film sebelumnya, Kang Mak, ditunggu dia. Walaupun dia nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. kemunculannya nggak terlalu, tapi ditunggu dia. Dan dia berhasil menurut saya dengan waktu yang sedikit dan ini sekecil itu menurut saya berhasil banget. Saya pikir saya harus setuju bahwa dia
entertainer gitu ya. Betul. Dia penghibur. Kita nanti lihat dia akan kemana yang sebetulnya. Tetapi setidak-tidaknya sebagai penghibur dia udah mulai berhasil. Dan yang uniknya adalah dia memahami budaya kita terlebih dahulu, baru menjadi entertainer. Ini hebat loh dia, Gitu. padahal dia Iya. orang Thailand deh dia. Ya. Iya, makanya dia memahami budaya kita dulu. Dia bisa ngerti tuh lucu-lucuan ini gitu. Wah, yang saya kaget juga dia manggil saya Pak D gitu. Pak D, kamu tahu artinya Pak D? Tahu kan. Dia padahal nggak tahu dia. Tahu kan panggilan hormat kan dia bilang. Bukan itu, dia bilang gitu. Pak D itu kakaknya ini. Oh, artinya Pak Gede. Oh, tapi kalau orang sekecil saya nggak bisa. jadi apa ya? Dia pengen betul paham gitu kayak gitu. Dan menurut saya dia unik banget. Ya gitu. memang dia orangnya emang entertainer sih. Penghibur dia Dan tuh. cerdas dan Bener. cerdas ternyata dia. Selain cerdas, dia itu Kelihatannya jago olahraga. Itu salto-salto sampai kita dibikin ngakak ya. Wah, Udah, sekecil tuh itu punya dia. Dia punya tim poli tau. Dia menang kemarin Iya, di iya, Vietnam. Iya, dia punya tim poli, dia jago badminton. Iya. Dia gitu-gitu. Dia multi talent berarti. Multi Multi-talent dia. Betul. Tapi Iya, ya itu. mungkin itu adalah bagian dari bagaimana dia bisa naikkan derajat Aku berpikir dia keluarganya kalau juga, dilatih kan. bisa stand up dia. Bisa tuh ya, kayaknya. ya, dia tipe-tipe orang yang Tapi Pak dia tahu nggak kalau dia Melayu? Hah? Pak dia tahu nggak kalau dia Melayu? Nggak tahu. Nah, dia tuh Melayu. Itulah yang menariknya. Dia itu sukunya Melayu. sukunya. Iya, Tapi dia Thailand. Tapi Thailand. suku Melayu, iya, karena rumah dia itu perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Oh, baiklah. Jadi tuh di kampung dia itu isinya Muslim Kemarin semua aku tanya. dan Melayu. Kemarin aku tanya sama pemain Pemak yang datang kemari untuk nonton Kang Mak dan support Kang Mak. Dia bilang, kau tahu bahasanya benar? Dia bahasanya benar nggak gitu? Pakai. Benar-benar, tapi memang logatnya lain. Iya. Gitu. Logat Thailandnya. Logat Thailandnya beda, lain. gitu. Jadi makanya percaya aku bahwa dia ya perbatasan. ibaratnya mungkin dia orang Indonesia, bisa bahasa Indonesia tapi logat Jawa Timur misalnya. Atau bukannya di perbatasan kayak Kalimantan bagian atas Iya. yang dekat Malaysia Bener, gitu dia kan. tuh bener-bener Thailand langsung perbatasan Malaysia. Jadi masih Melayu. Bahasa Iya. di daerah dia itu Melayu sebenarnya, bukan bahasa Thailand. Bahasa daerahnya ya. Iya, bahasa daerah dia tuh Melayu sebenarnya. Dia Melayu dan Kemayu. Melayu dan Kemayu, betul sekali. Oke. Kita kalau dari ngomongin komedi. Baiklah, ini dari ini kan mau bikin audisi sudah berjalan ya. Sudah ketika Bandung. kita take ini sudah jalan Bandung. Bandung. Setelahnya oke. bakal ada Jogja, ada Surabaya, ada Medan, ada Palembang. Makassar, Palembang, ada Palembang dan ada Bali serta terakhir Jakarta. Nah ini Comic Revolution ini masih bisa daftar nggak sih? Oh, masih Oh, bisa. Masih terus. bisa. Di mana dan gimana cara audisinya? Semuanya segala informasi ada di Instagramnya Comic Egg Revolution. Di Falcon juga posting semua ada. Ada. Di media sosialnya Falcon, di media sosialnya Comic Egg Revolution semua jelas di situ. Iya. Bahkan komik-komik yang sudah audisi kemarin di Bandung gagal, mau coba lagi audisi di Jogja masih boleh. Mau? Karena kadang ada beberapa Mood, ya? komik yang Iya. aduh nggak dapet nih Iya. feel-nya di kota ini. Kayaknya penyanyi juga Ya gitu juga kan. gitu Iya, kok. Biasanya iya. kok ya kamu dari mana audisi? Dari Medan. Saya orang Jakarta. Kemarin terbang ke sana. Iya. Sama gitu kan kadang-kadang saya di sini gagal nih kayaknya nggak tahu kenapa nggak enak gitu, Iya, gitu iya, kan. iya, Coba lagi kota lain itu masih itulah boleh, itu juga masih Itulah seniman. Makanya saya selalu bilang tidak ada yang bisa menggantikan seniman. Kenapa saya nggak mau bikin grup baru? Karena nggak akan ada yang bisa menggantikan Dono atau Kasino. Dan Iya. sulit buat saya untuk membuat sesuatu chemistry. Chemistry betul. Emang tuh jodoh-jodohan sih ya. Iya. Tapi nggak kapok Sama ya? Mbak Maya nanti gitu. Nggak akan ada yang bisa bantingin model-model kayak Mbak Maya. Percayalah. Raden Saleh itu siapa yang bisa gantiin? Iya. Atau agak Iya, susah. iya. Siapa yang coraknya kayak gitu? Dia punya anak Kartika. Dia punya cucu lagi. Ada semuanya. Bukan pelukis apa? Bukan Basuki. Dia gayanya agak surrealis ya. Nggak tergantikan dia. Oke. Iya kan? Bagong Avandi ibu siapa ya? Avandi. Bagong Kusudiarjo. Anaknya monolog, nggak jadi penari. Iya. Ya kan ini musik. Nggak tergantikan. Jadu.
Nggak ada satu pun di dunia ini. Leonardo da Vinci misalnya, itu ada nggak yang bisa gantiin dia? Nggak ada. Iya, betul. Gepeng, tahu Gepeng kan? Iya, tahu lah. Nggak ya, takutnya Kalau kejauhan. Kris Biantoro tahu namanya tapi Ya. lupa mukanya. Aku ini yang sebetulnya yang nyemangati dan melihat ada potensi pada Warkop Kris Biantoro, gitu. Bahkan kita ngikutin Kris Biantoro sebagai artis pembayar pajak pertama. Itu juga yang diajarin kita membayar pajak kedua artis. Gitu. Dari dulu kami punya NPWP walaupun rada nyesel ya. Kan masih bisa cash. Nggak jelas kemana kan sekarang. Iya, Bahkan pejabatnya itu kemarin ini bodoh kaya raya kali ya. Benar. Nah itu ya itulah kayak gitu, bahwa memang tidak ini itu gitu ya, segampang itu. Kadang-kadang ada mood, kadang-kadang ada. Kapok nggak kalau seandainya ini kan yang nemuin bakat-bakat baru nih. Terus tiba-tiba orang-orang baru ini jadi kayak sombong, berubah, padahal aslinya awalnya mereka bukan siapa-siapa gitu. Atau akan terus mencari bakat-bakat baru ya? Iya, aku sih enggak ya. Nah, karena gini, aku percaya betul itu akan menjadi saringan. Banyak sekali bintang yang bukan apa-apa menjadi top terus menjadi ini. Akan Ya, akan hilang sendiri. Iya. Karena apa juga sih yang mau disombongin kan Bunda, toh kita munculnya juga dari orang-orang yang kayak aku salah satu orang yang ditemukan Pak De lah. Aku ikut kompetisi yang sama, Pak De jurinya. Pada saat itu aku kompetisi bisa sampai final, sampai akhirnya aku juara 2. Banyak masukan Padahal dia juara 2 dari Pak De. Juara satunya nggak setampil dia. Kayak gitu. Itu kan udah kemudian udah bukan lagi skill ya. Benar. Itu kan udah faktor luck, garis. Kayak begitu. Makanya saya selalu bilang, saya percaya betul setiap orang udah ada jalan. Iya betul, Kayak aku gitu. setuju itu. Dan satu lagi nih, satu lagi, mudah-mudahan bener. Iya. Keabadian sebuah karir, buat saya, tergantung hati dia di mana. Ketika hati dia memang di karir itu, dan bahwa hati dia di karir itu juga nggak berpikir untuk diri sendiri, karena ada campur tangan kuasa Tuhan di kita, dan kita pandai mensyukuri, buat saya insya Allah. Panjang ya? Iya. Panjang. Dulu ketika kami ini, mohon maaf ini sedikit ya cerita mengenai Warkop. Ketika kami top-topnya dulu nggak ada saingan, Mbak. Bahkan kami mohon maaf betul dianggap kami nebalikin bakul nasi pelawak-pelawak lama gitu. Karena beda kan, tiba-tiba beda. Tiba-tiba kita nyampur stand up di situ, nyampur storytelling di situ, kayak gitu. Terus akhirnya kita, ini kita gimana ya? Kita lagi ini, jangan sampai lupa diri nih. Kita memilih nggak kaya tapi langgang, atau kita memilih kaya terus kita manage kekayaan kita. Karena kita tahu persis begitu kaya pasti juga kalau gini banget kan, pasti udah selesai di situ. Ketimbang yang nih gitu ya. Kita pilih itu. Kenapa? Biar kita nggak sombong. Wah, gila lu, Bro. Oh, iya kan, masa gitu-gitu. Iya, Gitu. iya. Dan saya harus akui pemilihan senior saya, Mas Kasino, Mas Dono, terjadi untuk saya sampai sekarang. Saya masih betapa, siapa sih Mbak? Saya syukuri betul itu gitu. Ini kalau nggak ada Tuhan sih bohong, bohong banget Mbak segede gitu. Memang peran Tuhan yang luar biasa. Berat banget Mbak, saya ngikutin anak-anak muda seperti ini Mbak, bener. Promo itu mereka kayak gini pagi banget, waduh, bener. Tapi saya masih boleh bersanding sama mereka, bukan anugerah itu. Iya betul banget sih emang. Kadang-kadang senior yang aku juga termasuk yang musik mungkin udah enggak, tapi masih dipakai sebagai juri itu kan kadang-kadang anugerah juga gitu kan. Iya. Itu udah mulai skill yang dihargai. Iya betul. Kayak gitu. Nah, seperti juga aku gitu, tiba-tiba kayak kemarin saya ngelihat mereka buat festival stand up fest 3 hari, Mbak. Musik aja belum tentu di 3 hari. Mereka hebat bikin sih. Dan hebat banget. Saya nggak ketawa Mbak, saya nggak bangga, saya nangis.
Karena itu terharu. cita-cita kami gitu loh, membuat komedi di Indonesia itu colorful. Karena kami menganggap Indonesia itu bangsa komedi. Sangat, bahkan aku bilang misalnya gitu, kita kalau misalnya mau ngapa-ngapain, kalau kita masuk dengan gaya komedi itu lebih diterima dibanding yang gaya serius. Karena Indonesia ini seneng banget sama komedi. Iya, itu coba lihat Senayan itu nggak komedi semua. Gitu. Ya gitu misalnya kayak gitu. Ini Iya, secara global aja. Makanya kami berpikir dulu, waduh, kita harus jangan justru mecah-mecah komedi yang kayak gini, komedi kayak gini. Kita harus kompak, komedi apapun, tradisional sampai itu. Makanya kami bikin Paski itu kan. Nah, ya itulah. Kita kepengen ada kesamaan dan kita kepengen ada colorful di apa ya istilah aneka ragam komedi di Indonesia. Betul. Dan itu tercapai kemarin. Saya ingat kakak saya, Kasino dan Dono. Mereka nggak ngalami ini gitu. Iya. Mungkin di sana lebih komedi kali. Wah mungkin. Di sana kan lebih komedi. Makanya anak-anak dulu waktu stand up, saya kan jurinya. Dia bilang gitu, ini orang paling nggak kompak nih. Mungkin paling nggak lucu kali. Makanya ditinggalin di sini. yang Di atas lebih lucu di atas. Ingat itu ada materi Primawan kayak begitu. Oh banyak, Iya, dia ada materinya materi- Primawan, ada materi Primawan yang seperti itu. Remin. Dia dibilang nggak kompak sama yang dua lagi. Tapi ya itulah komedi gitu. Iya. Karena emang negara kita tuh emang nggak tahu kenapa semua kalau kita bikin konten yang berbau komedi tuh jauh lebih banyak viewersnya dibanding yang serius edukasi. Tapi ini apa segala pengalaman saya, Mbak. Saya pernah kumpulin semua broadcast. Saya tanya, berapa persen sih kamu ini komedi? Nggak ada yang mau jawab. macam. Maksudnya berapa persen apanya nih? Konten komedi. Padahal semua TV masukin konten komedi. Tapi mereka nggak ada yang mau jawab. Kenapa? Kalau dia jawab, kita bisa menentukan. Oh. Menurut aku Ketika saya ketua umum Paski, saya kumpulin. Saya terima kasih gini-gini. Saya cuma kepengen nanya berapa persen sih sebetulnya untuk broadcastmu? Kan nggak ada yang mau jawab. iya sih karena Padahal mereka semua pakai komedi. pasti, karena aku melihat dari data aku bikin konten aja, misalnya Instagram gitu, kalau ada unsur komedi jauh viewersnya dibanding yang serius edukasi. Itu udah kayak emang Indonesia emang senang-senang komedi sih, jadi ya dipertahankan. Amin. Mudah-mudahan ini Comic 8 Revolution-nya benar-benar bisa menjaring komedian-komedian Indonesia yang bisa acting. Dan kalian benar-benar jangan nggak ikut karena ini kesempatan emas buat kalian kalau kalian pengen main di film Comic 8 Revolution. 8 orang guys, ya kan? Bener. Oke. Tadi ke Instagramnya Falcon atau ke Comic 8 Revolution. Iya benar. Di semua media sosialnya itu. Batas waktu pendaftaran sampai kapan? Batas waktu pendaftaran Sampai terakhir kami bikin audisi. Tanggal berapa tuh Mas? audisi itu kalau nggak salah di terakhir, Jakarta. Jakarta, Oktober ya. September. September 22. Oke. Kalau nggak salah itu terakhir. Jadi ya selama masih gagal di kota lain, selama Jakarta masih ada, masih boleh daftar terus Iya. sampai 22 September nantinya. 22 September. 21 September itu audisi Jakarta terakhir ya. Iya. Oke, baiklah. Baiklah, thank you so much sudah main ke Rumah Pejaten. Terima kasih. Dan juga Mas Indro. Ya, terima kasih. Thank you and see you in the next content. Bye-bye. I bet you'd stick your head in fire. I just